Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Jika di video sebelumnya saya telah mereview antena Venus cabai rawit, kali ini saya akan mencoba produk antena terbaru dari Venus, yaitu antena Venus cabai rawit versi 2. Ya, antena Venus ini adalah versi terbaru dari sebelumnya. Pada versi pertama, kita sudah tahu bahwa daya tangkap sinyalnya bagus. Apakah versi 2 ini lebih bagus atau malah menurun? Antena Venus cabai rawit versi 2 ini merupakan penyempurnaan dari versi 1, mulai dari bentuk, kualitas, hingga performa antena. Saya coba mengulas dengan membandingkan versi 2 dengan versi 1, yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembelian antena. Untuk itu, saya akan coba tes antena Venus cabai rawit versi 2 tidak hanya dari fisik, namun juga dari kepekaan terhadap sinyal. Karena antena yang peka sangat dibutuhkan baik untuk televisi yang sudah support siaran digital ataupun set-top box. Nanti akan saya coba di dalam dan di luar ruangan dengan ketinggian yang berbeda pada lantai 1 dan lantai 2. Jika dilihat dari package, keduanya tidak jauh berbeda, hanya sedikit lebih besar versi 2. Dengan dasar putih dan beberapa informasi seperti logo Venus dengan keterangan cabai rawit V2. Di bawahnya terdapat gambar bentuk antena. Pada versi 2 terdapat tambahan tiang di bagian depan. Selain itu, semua hampir sama, seperti dual output, DC 5V dan 0V. Sama-sama bisa digunakan untuk indoor dan outdoor. Sudah include kabel sepanjang 10 meter dan konektor antena TV. Dan di bagian belakang terdapat petunjuk pemasangan, sama seperti versi 1. Bisa dipasang pada tembok atau berdiri seperti pada gambar. Dengan harga sekitar 90 ribuan, kelengkapan yang diperoleh ialah antena cabai rawit. Bisa dilihat memiliki ukuran yang sama seperti versi 1, tapi terdapat tambahan satu tiang di bagian depan. Tidak hanya itu, antena Venus cabai rawit versi 2 terdapat tanda petunjuk arah untuk mempermudah dalam pemasangan. Kabel antena 10 meter. Kabel berwarna putih dan bisa dibilang memiliki kualitas yang cukup bagus. Selain itu, sudah sangat cukup untuk ukuran panjang kabel antena outdoor. Alas antena. Sebagai penyangga antena untuk berdiri atau ditempel ke tembok. Ada tiang penyangga, soket L untuk pemasangan di tembok agar antena bisa menghadap ke depan. 2 buah skrup untuk merekatkan tiang penyangga agar tidak mudah goyah, dan petunjuk pemasangan untuk di tembok dan berdiri. Lanjut ke pemasangan. Pertama, untuk pemasangan tempel di tembok alas antena, sambungkan dengan tiang penyangga, kemudian soket L, lalu antena. Untuk antena yang terdapat petunjuk arah di bagian depan, tinggal pasang skrup pada lubang yang telah disediakan. Bisa dikencangkan jika khawatir antena jatuh atau goyah. Bentuknya akan seperti ini, tinggal paku alas pada tembok. Kemudian pemasangan berdiri. Yang membedakan hanya soket L saja. Cukup pasang antena langsung ke tiang penyangga seperti ini dan kunci dengan skrup. Sangat mudah bukan? Pemasangan antena tidak membutuhkan skill khusus. Cukup mengikuti petunjuk pemasangan sudah bisa. Berbeda dengan antena outdoor tulang ikan yang susah dalam pemasangannya. Sebelum mencoba antena, sedikit informasi dari antena Venus cabai rawit versi 2. Sebenarnya sudah pernah disampaikan pada video sebelumnya, namun untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan ulang. Antena ini dilengkapi dengan 2 port, 5V dan 0V, keduanya memiliki perbedaan fungsi. Jika pada port 5V sudah disertai booster, dan 0V tidak menggunakan booster. Karena port 5V menggunakan booster, jadi butuh tegangan listrik untuk mengaktifkannya. Caranya, pada set-top box tinggal mengaktifkan fitur daya antena. Untuk itu nanti akan saya coba kedua portnya, mulai dari dalam ruangan lantai 1, ruangan lantai 2, dan juga outdoor lantai 2. Pertama, ruangan lantai 1 dengan kondisi ruangan terbuka. Ruangannya cukup kecil, bisa dilihat pintu ruangan terbuka. Antena Venus cabai rawit versi 2 saya letakkan pada meja, tidak terlalu tinggi, setara dengan posisi televisi. Karena televisi saya masih belum support digital, di sini saya pakai set-top box Venus cabai rawit versi terbaru. Lokasi saya berada di kota Surabaya. Jika dicek pada aplikasi sinyal TV digital, lokasi saya masih masuk dalam zona merah. Bisa dibilang dekat dengan pemancar. Antena saya letakkan pada posisi berdiri. Bagian petunjuk arah menghadap ke utara posisi pemancar terdekat.
Coba port 0 volt dulu, dengan sambung kabel dari antena ke set-top box. Sebelumnya, pastikan daya antena dalam keadaan off. Setelah scan, terbuka 23 channel dari total 31 channel di Surabaya. Cukup bagus untuk daya tangkap dalam ruangan. Saat saya cek, beberapa channel patah-patah, freeze atau bahkan muncul notif tidak ada sinyal. Seperti semua channel TVRI, kekuatan dan kualitas sinyal bisa dibilang lemah, hanya 30-70% saja. Bahkan hasil gambar juga sering nge-freeze. Net TV dan TV One juga memiliki kualitas sinyal yang lemah, terlihat dari hasil tampilan gambarnya. Meskipun gambar muncul tapi patah-patah. Tapi tenang, SCTV, Antv, RTV, dan beberapa channel lainnya masih aman. Tampilan gambar lancar tanpa ada freeze dan patah-patah. Kemudian port 5 volt. Posisi antena masih sama. Hanya saja saya menghubungkan kabel antena pada port 5 volt. Untuk mengaktifkan booster pada antena ini, terlebih dahulu aktifkan daya antena pada menu pencarian channel. Setelah di-scan terbuka 25 channel, lebih banyak dari sebelumnya. Untuk channel TVRI yang sebelumnya sama sekali tidak bisa, saat ini sudah bisa berjalan lancar tanpa kendala. Setelah saya cek, semua 25 channel lancar tanpa kendala saat diputar. Berbeda jauh dengan tanpa booster. Ini menunjukkan jika penggunaan booster sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas sinyal. Dengan booster, sinyal stabil di angka 70-80% seperti pada video. Dengan penggunaan dalam ruangan, antena Venus cabai rawit versi 2 ini sudah cukup bagus dibandingkan dengan antena indoor lainnya yang pernah saya coba. Meskipun di dalam ruangan, tapi sudah bisa menangkap banyak siaran dan tampilannya juga cukup oke. Apalagi jika mengaktifkannya menggunakan booster, hasilnya cukup bagus. Selanjutnya saya coba indoor di lantai 2 dengan ketinggian sekitar 4 meter dari tanah dan kondisi ruangan seperti ini. Antena saya letakkan dengan ketinggian 1 meter dari televisi dengan posisi berdiri dan antena menghadap ke utara. Ini saya coba menggunakan port 0 volt terlebih dahulu. Jangan lupa daya antena dalam keadaan off. Terbuka 31 channel. Kita coba cek kualitas siaran. Dari 31 channel, tidak semua bisa berjalan normal. Seperti channel TVRI masih patah-patah, freeze, bahkan tidak ada sinyal. Tapi untuk channel lainnya seperti Trans TV, SCTV, Antv, RCTI, dan channel lainnya lancar tanpa kendala. Lanjut saya coba yang 5 volt. Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur daya antena terlebih dahulu. Setelah scan sama seperti sebelumnya, terbuka 31 channel. Sementara untuk kualitas siaran juga sama. Seluruh channel TVRI masih patah-patah, freeze, bahkan tidak ada sinyal. Mungkin pemancar TVRI cukup jauh membuat penangkapan sinyal jadi agak susah. Untuk channel lainnya lancar tanpa kendala. Yang membedakan menggunakan dan tanpa booster ialah kuantitas dan kualitas sinyalnya saja. Tanpa booster sudah cukup bagus untuk penggunaan dalam ruangan. Hanya saja channel TVRI yang sedikit susah untuk menemukannya. Percobaan outdoor pada lantai 2. Saya meletakkan antena pada balkon lantai 2, tempat sangat terbuka dengan ketinggian sekitar 4 meter. Dan saat ini cuacanya cerah. Antena posisi berdiri menghadap ke utara. Petunjuk arah antena diarahkan ke pemancar terdekat. Seperti sebelumnya, saya mencoba menggunakan port 0 volt terlebih dahulu. Total terdapat 31 channel digital. Saat buka channel, kualitas gambar bagus dan jernih meskipun tanpa booster. Namun pada video tampilan siaran terlihat garis-garis karena kamera ya, bukan dari siaran TV-nya. Jika sebelumnya channel TVRI bermasalah, sekarang pada penggunaan outdoor terlihat tampilan siaran lancar tanpa kendala. Untuk semua channel juga lancar tanpa kendala dengan kuantitas dan kualitas sinyal berada di angka 70-80%. Selanjutnya port 5 volt. Aktifkan daya antena pada set-top box lalu scan ulang. Hasilnya sama, semua siaran digital di Surabaya dapat tertangkap. Tampilannya bagus, tanpa patah-patah atau freeze sama sekali. Hanya saja kualitas dan kuantitas sinyalnya bertambah.
Jika sebelumnya berada di sekitar 70-80%, saat mengaktifkan booster menjadi 80-90%. Namun untuk kualitas gambarnya sama bagusnya. Menggunakan booster atau tidak, hasilnya sama jika penggunaannya outdoor. Lebih baik tidak menggunakan booster, bisa menghemat beban listrik. Setelah percobaan di beberapa kondisi ruangan, baik menggunakan booster atau tidak, antena Venus Cabai Rawit versi 2 bisa menangkap siaran digital di Surabaya. Jika dibandingkan dengan versi 1, sama bagusnya dalam penangkapan sinyal. Dalam bentuk yang kecil dan harga yang tidak sampai 100.000 sudah sangat bagus dibanding antena digital lainnya. Namun untuk ketahanan saat hujan masih belum saya coba, baik dalam kualitas sinyal ataupun ketahanan bahan antena. Sekilas, antena Venus Cabai Rawit versi 2 memiliki bahan yang sama dengan antena outdoor lainnya. Mungkin bisa tahan cuaca jika digunakan untuk outdoor. Dengan antena Venus Cabai Rawit versi 2, pemasangannya mudah, tidak makan banyak tempat dan bisa menangkap banyak channel digital. Karena pemasangannya sangat mudah, tentunya cocok bagi bapak-bapak atau ibu rumah tangga yang ingin pasang sendiri tanpa menggunakan teknisi. Itu dia review detail antena Venus Cabai Rawit versi 2, mudah pasangnya, kualitas terjamin, dan harga murah tapi tidak murahan. Bisa dijadikan rekomendasi dalam pembelian antena di rumah boys semua. Jika ada yang ditanyakan mengenai produk ini, bisa share di kolom komentar atau chat, DM ke media sosial dan WA Tamtam Boys. Oke boys, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.